Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video demonstrasi mengenai virtual machine dan keamanan sistem operasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Windy Pramudiawardani, Joandika Akmalfaros, Ida Sri Rahayu, dan Fernanda Angelika Serli Melati. Pada video ini kami akan mendemonstrasikan 6 poin utama, yaitu yang pertama, instalasi software virtualisasi, yang kedua, instalasi sistem operasi Ubuntu, yang ketiga, manajemen pengguna dan grup, yang keempat, penggunaan snapshot dan restore, kemudian yang kelima, konfigurasi jaringan virtual machine, dan yang terakhir, konfigurasi firewall menggunakan UFW. Kemudian yang pertama, pada poin yang pertama yaitu kita menginstal VirtualBox-nya. Kita sudah mendapat link VirtualBox ini dari praktikum sistem operasi. Kemudian setelah terinstall, kita memasukkan VM bernama Ubuntu. Kemudian kita next saja. Kita setting menjadi 4 GB atau 4096. Kemudian di next, kemudian di create, kemudian di next, kemudian di next, kemudian kita setting menjadi 20 GB. Kemudian di create. Nah, di sini sudah ada Ubuntu-nya. Setelah ada Ubuntu-nya, kita setting terlebih dahulu Ubuntu-nya di bagian setting dengan sistem yang sudah benar di mother base memorinya. Kita ubah di CPU-nya. CPU-nya kita ubah menjadi 2. Lalu pada display video memori kita maksimalkan di 128 MB. Untuk storage-nya kita pilih yang file Ubuntu kita tadi, yaitu Ubuntu 24.04. Setelah ini storage-nya sudah menggunakan Ubuntu, lanjut untuk yang langsung di run Ubuntu-nya. Nah, kita di sini pilih language English, terus kita next. Lalu kita langsung next lagi, terus saja next lagi, oke, next lagi. Nah, setelah ini kita lalu next lagi. Di sini kita create account terlebih dahulu. Dengan di sini kami menggunakan namanya, yaitu nama kelompok kami, yaitu kelompok 7. Ini kelompok 7. Setelah kita create username, lalu masukkan passwordnya. Kita buat password baru. Lalu setelah itu confirm passwordnya. Setelah confirm password, kita next. Setelah itu kita pilih location, Jakarta. Time zone-nya Asia. Kita next lagi. Lalu setelah itu kita install. Setelah ini baru kita install Ubuntu-nya. Oke. Ini adalah tampilan setelah sudah selesai diinstal. Kemudian kita masuk. Oke, untuk pertama yaitu kita akan membuat grup dengan menggunakan perintah sudo group add new. Masukkan password untuk 7.
Nah, kelompok sudah jadi dibuat. Selanjutnya kita membuat nama anggotanya dengan menggunakan perintah sudo add user new new ida. Oke. Kita masukkan passwordnya. Ini untuk make sure passwordnya benar atau enggak. Oke, ini kita isi full name. Kita skip aja. Yes. Kemudian kita membuat user kedua dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu sudo dan kita isi full name-nya. Oke, skip. Yes. Nah, kemudian setelah anggotanya lengkap, kita akan memasukkan user-user tersebut ke dalam kelompok yang sudah kita buat yang tadi dengan menggunakan perintah sudo user mode strip hg new kelompok 7 new tidak. Oke, kemudian sama kita masukkan user new finance ke dalam kelompok 7. Kemudian next-nya kita akan menggunakan sudo chmod 700 home dengan user perintah ini digunakan untuk agar direktori milik user ida itu tidak bisa diakses oleh pengguna yang lain. Ini kita dapat cek dengan saat kita login sebagai Fenan. Oke. Masukin passwordnya. Nah, ini udah masuk ke New Finance sendiri di kelompok 7. Kita gunakan perintah untuk mengakses direktori punya ida. Apakah bisa? Nah, akses ditolak karena sudah dikunci tadi, sehingga manajemen pengguna sudah berhasil. Lalu lanjut step selanjutnya yaitu snapshot dan restore. Sini kita kembali ke tampilan awal, kita pilih ke snapshot, lalu kita take, dan di sini kita rename menjadi kondisi 1. Kita gunakan kondisi aman saja. Setelah ini berhasil ditambahkan tag di sini kondisi aman, kita lalu kembali lagi ke terminal. Lalu di sini kita ketik cd, lalu itu /desktop. Kita run atau kita enter, lalu sudah masuk, lalu kita ketik lagi di sini touch file _sub, lalu underscore lagi, lalu kita buka kurung Kurawa, kita ketik 1 titik sampai ke 50, satu kurung, kita .txt, kita
run, nah langsung muncul file rusak di layar belakang ini. Setelah ini kita power off mesinnya, lalu kita pilih yang ke kondisi aman, kita restore. Karena salah, jadi kita ulang restore, tidak perlu dipencet itunya gitu. Nah, setelah itu di restore, ini di sini Ubuntu restoring virtual machine, balik ke posisi awal sebelum kita snapshot. File-file di belakang hilang. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya konfigurasi jaringan. Yang pertama ke menu setting, kemudian ke network. Setelah di sini terlihat NAT. NAT ini bekerja dengan cara membuat jaringan private khusus untuk mesin, artinya melalui host. Namun, perangkat lain di jaringan fisik tidak bisa mengakses VM secara langsung. Berbeda dengan mode bridge adapter, di mana VM akan mendapatkan IP address seolah-olah menjadi perangkat tersendiri yang terhubung langsung ke jaringan fisik atau router, sehingga bisa diakses oleh perangkat lain di jaringan yang sama. Nah, untuk kebutuhan ini kita menggunakan mode NAT karena lebih aman dan sudah cukup untuk koneksi internet dasarnya. Sekarang menguji koneksi internet dari dalam VM. Ke Google Server menguji konektivitasnya. Pertama-tama itu saya akan menginstal UVY dengan UVW dengan perintah sudo apt install UVW sudo apt update dan sudo bentar lah, ulang. Di sini saya akan melakukan untuk menggunakan perintah sudo update apt update dan sudo install UVW dan kita enter password. Sekarang sedang mengunduh. Udah terinstall. Kemudian kita menggunakan perintah sudo UVW enable untuk set firewall agar aktif. Kemudian kita memasukkan rule yang sudah ditugaskan yang tadi, itu sudo UVY
allow 22 garis miring TCP. Oke. Nah, kemudian kami memasukkan juga rule yang kedua yaitu sudo UVW deny 80 per TCP. Nah, sudah masuk, kemudian kita akan melihat kembali apakah rule-nya sudah aktif dengan menggunakan perintah sudo UVW status verbose. Oke, dapat dilihat di sini yang 22 itu allow dan yang 80 itu deny. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.